nama saya Tiara, NIM 2021210508, kelas SI 303, mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Demikian UTS saya itu pengembangan proyek sistem informasi untuk penjualan nasi kuning Kampar. Yang terhormat Ibu Marwah Soleho Eskom Mkom. Baik, ada gambaran umum yaitu berkembangnya usaha-usaha penjualan yang sangat pesat pada saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting. Perangnya dalam menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Teknologi informasi komputer sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun dan di mana saja. Definisi masalah ada 5. Yang pertama, bagaimana pelanggan atau customer memberi barang tanpa harus datang ke toko langsung. Kedua, bagaimana membuat laporan dengan cepat dan tepat. Ketiga, bagaimana memproses transaksi supaya lebih mudah dan cepat. Keempat, bagaimana cara membuat proses pembayaran lebih mudah. Kelima, bagaimana mengolah dan pembuatan laporan dengan cepat dan tepat. Analisis kelemahan sistem lama. Yang pertama, performance atau kinerja. Kinerja yang diukur dengan jumlah layanan dan waktu yang tanggap atau response time. Informasi atau informasi. Aspek informasi dalam sistem yang belum terkomputerasi menjadi perlahan karena informasi yang bersifat statis dan membutuhkan waktu yang relatif lama dan pembuatannya. Ekonomi, penilaian sistem atas pengurangan dan keuntungan yang akan didapat dari sistem berkembang dan sistem yang dikembangkan harus memberikan penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kontrol atau keamanan. Sistem yang dikembangkan harus dapat mengamankan data dari kerusakan. Efisiensi atau efisien. Sistem pembayaran secara manual kurang efisien karena perlu melakukan pembayaran secara langsung atau cash. Tapi dengan adanya sistem informasi, sistem pembayaran lebih efisien menggunakan aplikasi secara online. Servis atau layanan. Kualitas pelayanan kurang baik. Pelayanan terhadap pelanggan yang datang ke toko langsung kurang terlayani dengan cepat. Menyediakan informasi lebih maksimal sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu fungsional sistem dan kedua itu non fungsional. Fungsional, pertama, sistem dapat menampilkan menu login dan log. Sistem dapat menampilkan halaman beranda atau tampil produk. Sistem dapat menampilkan menu informasi produk. Sistem dapat menyimpan data pembeli, pesanan, dan pembayaran. Sistem dapat menghitung jumlah total pesanan dan harga. Sistem dapat menghitung waktu bila dalam 1 hari tidak dilakukan pembayaran, maka pembeli dianggap gagal. Sistem dapat mengecek ketersediaan atau barang stok. Sistem dapat mengolah setiap pembelian dan transaksi menjadi laporan. Sistem dapat membuat file laporan dengan dicetak. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak diperlukan dalam pembuatan sistem pemrosesan data dari sistem yang dilakukan adalah Microsoft Windows XP sebagai sistem operasi, XAMPP sebagai service database, Borland Delphi 7 bahasa pemrograman, MySQL 2007 sebagai program database, MyOffice untuk membuat laporan. Program-program lainnya mendukung sistem.
Perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang berupa seperangkat personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Server dan client. Server prosesor Intel Pentium 4 ke atas atau sekelas, RAM minimal 512 MB, hard disk 80 GB, monitor, keyboard, dan mouse, LAN card. Klien, prosesor Intel Pentium 3 ke atas atau sekelas, RAM minimal 246 MB, hard disk 40 GB, CD-ROM, monitor, keyboard, dan mouse, LAN card. Brainward. Ada dua brain, yaitu operator dan teknisi, di mana operator sebagai pelaksanaan dari sistem yang telah meliputi proses input data, pengeditan, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan. Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak, mendukung aplikasi dan merawat perangkat keras. Nah, di sini ada analisis kelayakan sistem. Kelayakan teknisi. 1. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan secara komputer dan perangkat lunak yang sudah diparaskan dan saran umum sebagaimana besar sudah dimiliki oleh semua orang. Kedua, teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual, sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerasi sehingga tidak ada masalah pengintegrasian. Hal ini jauh lebih sulit bila sudah ada sistem terkomputerasi lama yang sudah berjalan dan harus diintegrasi dengan sistem baru. Ketiga, sistem lama dilakukan dengan cara manual. Seluruhnya akan dilakukan dengan komputer. Yang keempat, terakhir, dalam sistem yang diusulkan untuk menangani penjualan ini, memang seluruhnya harus sehingga mungkin ada petugas yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan sistem ini nantinya. Namun bila dilakukan pendamping dalam masa-masa awal transisi, sistem akan diadakan pelatihan bagi petugas atau admin yang mengoperasikan. Baik, itulah tadi pemaparan dari UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.